Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Azhara Permiswari, NPM 2511030055. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Dinamika Kelompok. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter. Merupakan gaya di mana seluruh keputusan ditentukan oleh pemimpin. Anggota kelompok hanya menjalankan instruksi yang diberikan dan hanya memiliki sedikit kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Ada kelebihan. Kelebihannya adalah pengambilan keputusan yang berlangsung lebih cepat, cocok digunakan dalam situasi yang darurat atau ketika diperlukan tindakan segera. Berikutnya, disiplin anggota kelompok lebih mudah dikendalikan. Dan kekurangannya yaitu kreativitas dan inisiatif anggota menjadi lebih rendah. Anggota yang merasa kurang dihargai sehingga motivasinya menurun. Lalu hubungan antar pemimpin dan anggota cenderung kaku. Dan yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang melibatkan seluruh anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin bertindak sebagai pengarah sekaligus fasilitator. Ada kelebihannya, yaitu meningkatkan partisipasi dan kerjasama anggota. Berikutnya, keputusan lebih mudah diterima karena merupakan hasil musyawarah. Lalu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan saling menghargai. Dan ada kekurangan. Kekurangannya yaitu pengambilan keputusan membutuhkan waktu lebih lama. Dapat terjadi perbedaan pendapat yang memperlambat proses. Lalu kurangnya efektif apabila anggota kurang aktif berpartisipasi. Dan yang terakhir, nomor 3. Gaya kepemimpinan laissez-faire atau bebas merupakan gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada anggota kelompok untuk mengatur kegiatan dan mengambil keputusan sendiri. Sedangkan pemimpin hanya memberikan arahan apabila diperlukan. Ada kelebihannya juga, yaitu mendorong kreativitas, inovasi, dan kemandirian para anggota. Lalu ada anggota memiliki kesempatan mengembangkan kemampuan kepemimpinannya. Dan cocok untuk kelompok yang anggotanya sudah kompeten dan bertanggung jawab. Lalu ada juga kekurangannya, yaitu koordinasi kelompok dapat menjadi kurang terarah, tujuan kelompok sulit tercapai jika anggota kurang disiplin, dan berpotensi menimbulkan kebingungan karena minimnya arahan dari pemimpin. Menurut saya, rakyat Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang demokratis, yaitu pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat, bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab. Pemimpin ini juga harus mampu mengambil keputusan yang tepat serta mengutamakan kepentingan bersama. Gaya kepemimpinan demokratis cocok diterapkan karena melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mendorong kerjasama, dan membangun kepercayaan. Dengan demikian, hubungan antara pemimpin dan masyarakat menjadi lebih baik sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Yang saya pilih adalah si burung hantu menggambarkan negosiasi, si hiu menggambarkan pemaksaan, dan si rubah menggambarkan kompromi. Yang pertama, si burung hantu. Kelebihannya, negosiasi menghasilkan solusi yang adil dan saling menguntungkan, meningkatkan kerjasama dan komunikasi dalam kelompok, hubungan antar anggota tetap terjaga dengan baik. Lalu kekurangannya yaitu namun membutuhkan waktu yang lebih lama, memerlukan sikap terbuka dan kerjasama dari semua pihak. Sulit diterapkan jika ada pihak yang tidak mau berdiskusi. Dan yang kedua, ada si hiu. Kelebihannya, pemaksaan menjadikan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efektif digunakan dalam situasi darurat atau mendesak, dan juga pemimpin dapat mengendalikan keadaan dengan tegas. Dan ada kekurangannya,
yaitu namun dapat menimbulkan rasa tidak puas pada pihak lain, berpotensi memicu konflik baru, dan hubungan dalam kelompok menjadi kurang harmonis. Dan yang terakhir, nomor 3, si rubah. Kelebihan di dalam kompromi, konflik dapat diselesaikan lebih cepat. Semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menciptakan jalan tengah yang dapat diterima bersama. Dan kekurangannya yaitu tidak semua pihak merasa puas dengan hasilnya. Solusi yang diperoleh belum tentu menjadi solusi terbaik. Ada kemungkinan satu pihak harus mengorbankan sebagian kepentingannya. Menurut saya, perbedaan dalam kelompok adalah hal yang wajar. Untuk menghadapinya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar kelompok tetap berjalan dengan baik. Yang pertama, bersikap saling menghargai pendapat orang lain. Meskipun berbeda dengan pendapat kita harus memahami bahwa setiap orang punya cara pandang yang berbeda. Dan yang kedua, mengutamakan musyawarah atau diskusi untuk mencari solusi bersama. Dengan berdiskusi, keputusan yang diambil bisa lebih adil dan diterima semua anggota. Dan yang ketiga, menjaga komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kelompok. Dan yang keempat, mengendalikan emosi dan tidak egois, sehingga konflik tidak semakin membesar. Dengan cara tersebut, perbedaan dalam kelompok dapat menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama, bukan menjadi sumber konflik. Berdasarkan kasus perkelahian antar kelompok di Malang, terdapat beberapa faktor penyebab jika dilihat dari perspektif bias budaya. Yaitu 1. Perbedaan latar belakang budaya. Kedua kelompok berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Perbedaan ini dapat membuat cara bercanda, berkomunikasi, dan batasan humor berbeda, sehingga mudah terjadi kesalahpahaman. Dan yang kedua, perbedaan cara menafsirkan candaan. Gurauan dari kelompok Manggarai Barat dianggap biasa oleh mereka, tetapi bisa dianggap menyinggung oleh kelompok Manggarai Timur. Hal ini menunjukkan adanya bias persepsi budaya, yaitu perbedaan dalam menilai suatu tindakan. Dan yang ketiga, etnosentrisme atau merasa budaya sendiri lebih baik. Masing-masing kelompok mungkin merasa cara mereka bergaul atau bercanda adalah hal yang paling benar, sehingga kurang menghargai cara kelompok lain. Dan yang keempat, emosi dan solidaritas kelompok. Saat satu anggota merasa tersinggung, anggota lain ikut terbawa emosi karena rasa solidaritas kelompok akibat konflik kecil berubah menjadi perkelahian yang besar. Dan yang kelima, kurangnya komunikasi yang efektif, tidak ada klarifikasi atau penyelesaian secara baik sebelum konflik membesar, sehingga kesalahpahaman tidak terselesaikan sejak awal. Dan kesimpulannya, perkelahian tersebut terjadi bukan hanya karena candaan, tetapi karena adanya perbedaan budaya, salah paham, sikap etnosentrisme, dan lemahnya komunikasi antar kelompok.